Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, kalau dibaca berhenti, ijtanibu. Kalau diteruskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Itu namanya hamzah wasl. Kalau model begitu itu hamzah wasl. Kalau berhenti, hamzahnya kelihatan sekali. Tapi kalau diteruskan, hamzahnya hilang. Tapi tulisannya tetap. Jadi tulisan ada, bacaan nggak ada. Berarti apa? Semua itu ada ilmunya. Tidak boleh sak penae dewe. Jadi ada ilmunya. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Jadi ijtanibu itu jauhilah. Katsirom, banyak, melakukan minaudzonni, prasangka, praduga, apalagi yang pra. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jauhilah atau hindarilah sering-sering praduga. Kecuali memang patut untuk dipradugai. Jadi katanya dalam hadis Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram tentang wahing, itu disebutkan mengapa orang wahing itu oleh Rasulullah disuruh bilang alhamdulillah. Karena pada waktu wahing itu ada penyakit yang di batang hidung itu keluar. Artinya apa?
sembuh. Jadi suruh bilang alhamdulillah. Yang krungu yarhamukallah. Karena ditungane yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu caranya, dan itu merupakan hak dan kewajiban orang muslim lah. Hakul muslim alal muslim, ya. Kewajiban orang muslim terhadap orang muslim yang lain adalah wa idza atosha fahamidallah fasammithu. Jika konconya yang sesama mukmin itu wahing dan dia bilang alhamdulillah, maka doakan yarhamu kamu. Jadi ada hadisnya itu. Jadi hakul muslim alal muslim situn. Kewajiban orang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 6. Salah satunya itu. Salah satunya adalah wa idza apa katanya? Apa kalau salam itu, kalau ulu salam maka jawablah. Wa idza laqitahu fasallim alaih, ya, fasallim alaih. Terus ada 6 pokoknya. Pokoknya yang terakhir itu apabila mati. Nah, itu sudah kan? Kalau sudah mati kan sudah. Kalau mati maka ikutilah. Ikutilah artinya apa? Ya, sebelum disolati apa? Mandikan. Setelah dimandikan, kafani. Setelah dikafani, solati. Setelah solati, kubur. Ada 4. Ya, bayek. Apa? Mayit itu akan mengalami itu ping 4. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Karena apa? Karena 4-4-nya ini mayit gak isa. Masuk ada mayit mandi sendiri. Ya. Yang lari duluan itu Bu Nani dan yang lain. Gitu. Kembali ke ayat berapa tadi? 14. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah, hindarilah terlalu sering suudon, berprasangka. Kenapa? Allah memberi alasan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi langsung sudah Allah menyatakan. Berarti ada juga prasangka yang tidak, ya. Sebab di sini dinyatakan sungguh sebagian dari prasangka itu dosa. Berarti tidak ada dosa. Seperti yang tadi itu, ya. Hari ini kok glibet dek kotak infak. Perlu itu diteropong. Waspada. Kalau di TV dulu itu meripatnya ditutup 1. Waspada. Boleh. Dan itu ada hadisnya. Ada hadisnya ini. Tapi memang hadis itu 2. Pemaknaannya ada 2. Apa katanya Rasulullah? Ihtarisu minan nas bisu'izzan. Jaga-jagalah kamu terhadap orang lain dengan cara su'udzon. Ini kok kelibetnya kok mencurigakan. Perlu dia. Tapi itu tadi, jangan terlalu sering, jangan. Semua ya. Seperti saya ini, saya kemarin ketawa dengan membaca SK-nya Pak Rektor. Jadi guru besar yang diajukan lagi untuk perpanjangan 5 tahun. Itu persyaratannya antara lain harus ada keterangan bebas dari narkoba. Mosok dosen IAIN apalagi sudah guru besar masih tapi karena itu sudah aturan. Nah, kemarin saya pas ngisi di Polda langsung saya bilang apa istilahnya kesempatan. Takmirnya saya panggil, Pak, saya itu harus punya surat keterangan bebas narkoba.
Dan itu harus dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah yang golongan C. Oh iya, Polda katanya, Polda. Nah, memang saya perkirakan Polda. Jenengan kan ada konconya yang masih aktif, karena yang itu yang sudah tidak aktif. Oh iya Pak. Nego dulu. Nanti ada waktu kapan. Jadi saya harus bawa bebas. Aduh, kok ada aturan gini? Ya, tapi karena itu sudah aturan. Saya enggak ya, enggak oleh. Sehat lahir batin. Ada batinnya barang. Sehat lahir batin. Ya sebabnya kalau orang 70 itu kan kadang-kadang sudah rodok. Bebas korupsi enggak ada. Hah? Bebas korupsi enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Jadi kalau korupsi boleh. Bukan, enggak boleh gitu. Memaknai begitu itu salah itu. Kok tidak ada bebas dari korupsi ya? Lawang belum jabat kok sudah korupsi. Sing dikorupsi duitnya sopo. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Ai ma'samun. Menimbulkan dosa. Wa huwa katsirun katanya. Dan itu banyak. Jadi zon yang menimbulkan dosa itu katanya tafsirnya ini wa huwa katsirun. Dan itu banyak. Kadzon nisu seperti buruk sangka bi ahlil khair terhadap orang yang baik-baik minal mukminin dari orang mukmin. Wahum kasirun dan mereka itu banyak. Bihilafihi lah ini bihilafihi alfusaku minhum. Beda dengan orang yang praduga kepada orang yang fasik. Orang yang sudah dikenal dia itu suka berbuat enggak baik. Fala isma fihi. Maka tidak dosa. Fi nahwi ma yazharu minhum. Dalam hal sesuatu yang sudah tampak. Tampaknya, kelihatannya memang orang itu sudah gelagatnya enggak baik. Nah, itu perlu dicurigai. Ini. Jadi ada keterangannya. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Tajassasu ini katanya huzifa minhu ihdat ta'aini, dibuang daripadanya salah satu dari dua tak. Jadi tadinya itu wala tatajassasu. Tadinya begitu. Wala tatajassasu. Dibuang satu taknya. Wala tajassasu. Ai la tattabi'u auratil muslimin. Jangan suka mengodar mencari-cari aurat. Aurat itu apa? Aib. Ya, bisa aib. Apa? Aurat kejelekan. Jelek. Aurat itu jelek. Mengapa aurat itu harus ditutup? Karena kalau dibuka akan menimbulkan kejelekan. Aurat harus ditutup. Bahkan di dalam Al-Quran itu aurat itu disebut dengan sau. Sau itu kan dari su itu. Su itu apa? Jelek. Sau. Setelah 25 itu berapa? Setelah 6 Surah 7 ayat 26. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum sawa. Lah itu sawatikum. Yuwari sawatikum warisha. Hai bani Adam, wahai manusia, telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk satu
menutup aurat. Nah, sau di situ artinya aurat. Jadi ada orang beli kain ya untuk baju. Mestinya harus apa? Untuk menutup aurat itu, Pak Musin ya. Oke. Jadi kalau orang itu mestinya 3 meter lalu beli hanya setengah meter. Iya, enggak bener itu. Lah terus apa sing arep ditutup? ISIS mungkin ya. Di apa? Di dunia ISIS tapi nanti di akhirat panas neraka. Jangan. Dan itu harus apa namanya? Tidak boleh tembus pandang dan itu tidak boleh pas body. Berarti apa? Pakaian takwa itu syaratnya 4. Longgar, harus longgar, harus tebal, agak tebal, terus ya menutup aurat, terus apa lagi? Ya itu. Apa tadi katanya? Wala tajas sasu. Jangan kamu mencari kejelekannya orang muslimin wa mu'ayyibihim. Aib. Dari kata-kata aib itu apa? Kejelekan. Wa mu'ayyibihim. Wala tatabi'u auratil wa mu'ayyibahum bil bahsi anha, yaitu dengan kejelekan orang mukmin lalu dibahas. Maksudnya apa? Ya termasuk yang dicari-cari tadi itu. Belum digunjing. Ini setelah ini digunjing baru. Wala yaktab itu baru gunjing. Yang ini masih cari-cari kesalahan orang. Padahal setiap orang itu mesti ada kesalahan itu. Jadi kalau dicari ya mesti ketemu. Maka katanya Islam jangan. Wala tajassasu. Ada berapa sudah? 2 ya. Yang pertama jangan terlalu sering sakwasangka. Yang kedua jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kamu menggunjing yang satunya, yang lainnya. Menggunjing itu apa? Rasan-rasan. Ghibah. Kata-kata ghibah itu dari kata-kata yaghtab itu. Yaghtab. Jangan sebagian kamu menggibah menggunjing yang lain. La yadhkuruhu bi syai'in yakrahuhu wa in kana fihi. Jangan menyebut sesuatu yang orangnya itu enggak suka. Walaupun memang seperti itu. Ya. Memang itu. Jadi ada orang Pak Yahya cerewet. Iya. Memang orangnya cerewet, tapi tidak boleh kita ngerasain itu. Orang itu cerewet. Mungkin dulu mau pingin menjadi penceramah gak sido paling. Ya, jangan. Ini wala yaktab ba'dukum ba'dha. Lalu Allah memberikan perumpamaan. Ayuhibbu ahadukum. Apakah salah satu di antara kamu itu suka ayyakula lahma akhihi maita, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Apa Sumanto? Dulu ada ya? Subhanallah. Kalau perempuan apa? Sumanti. Bitakhfif wa tashdidi. Bacaan maitan ini katanya dibaca dengan enteng, artinya tidak pakai tasdid, wa tasdidi, dan ada yang memakai tasdid. Mayitan, ada yang membaca lahma akhihi mayitan. Jadi iyanya hidup dan diberi syaddah, mayitan boleh, maitan juga boleh. Ai
la yahsunu bihi, dan itu jelas enggak apik. Mosok saudaranya sudah wafat masih dimakan. Fakarih tumuhu, maka kalian pasti enggak suka. Ai maksudnya faktiyabuhu fi hayatihi, ngerasani orang yang masih hidup, ka'akli lahmihi ba'da mamatihi, sama disamakan dengan makan dagingnya yang sudah mati. Waqad uridu alaikum asani. Keterangan yang kedua ini nanti akan ditampakkan. Urido fakarihtumuhu, maka di situ ada kata-kata kalian pasti akan, kalau ditampakkan kalian pasti akan nggak suka, jijik. Fakrihu, maka apa ya? Nggak suka tadi itu, maka al-awwal, fakrihu al-awwala, maka awal berarti apa? Di dunia ya. Di dunia kamu jangan suka ngerasani, karena nanti di akhirat akan ditampakkan. Nah itu akan ditampakkan. Yang sering saya ceritakan siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sore-sore pas omong-omong, ada bercengkrama dengan Rasulullah, ada dua orang lewat di depannya itu. Yang satu itu tingginya itu enggak normal. Yang biasanya orang 170 semua, itu sampai hampir 2 meter. Yang satunya itu 141. Dulu ada pelawak namanya Sukar 141. Ya, masih ingat tahun berapa itu? Lucunya setengah mati. Orangnya pendek. Nah, lewat. Jadi ada dua orang yang enggak imbang gitu. Ada yang dukur, ada yang pendek. Nah, katanya Siti Aisyah, hanya bilang jangkungi. Berarti apa? 2 kalimat aja ya, jangkungi. Katanya Rasulullah, Aisyah, kamu sudah ngerasani orang ini, muntahkan dari perutmu. Apa Nabi? Ya sudah, coba kamu muntahkan. Begitu dimuntahkan, keluar daging apa namanya ini? Sak kepal, daging bosok keluar dari itu, Pak. Padahal hanya bilang jangkungi. Dan jenengan kalau ngerasani itu sak piro itu. Kadang-kadang orang sekarang rasan-rasan itu kadang-kadang sama dengan jam kantor. Iya, 7:30 ketemu konconya, sudah ngerasani. Apa namanya, jam 12 ya, wudu, sholat, makan. Pada waktu itu lanjut terus sampai mau pulang. Insya Allah. Dan itu tidak dimonopoli orang perempuan. Sekarang orang laki juga. Dulu zaman saya masih kecil. Saya itu dulu kecil saya dulu. Pada waktu saya dulu kecil, sing biasa dirasani itu, yang biasa diomongkan itu katanya wong wedok. Wong wedok itu suka rasan-rasan sambil petanan. Dolek apa? Tumuk. Terus begitu dapat ambil rasan-rasan. Dan biasanya orang rasan-rasan itu, orang membicarakan kejelekan seseorang, itu biasanya diawali dengan memuji. Tapi memujinya itu hanya sekitar 5 detik. Si A itu orangnya baik, dermawan, suku nolong orang. Sudah, beda dengan B. Nah, terus ini yang B ini
Katanya ayat 12 surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarih tumu wattaqullah. Ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, ai iqabahu, jagalah dirimu terhadap Allah, yaitu terhadap siksaan Allah, fil irtiyab, yaitu di dalam hal rasan-rasan. Dengan cara apa? Bi antatubu minhu, yaitu kalian segera tobat. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah itu maha penerima tobat. Qabilu taubatit taibin. Qabilu taubatit taibin. Allah itu penerima tobatnya orang yang tobat. Bahkan Nabi menyatakan at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang tobat dari suatu dosa seakan-akan orang itu enggak pernah melakukan dosa itu. Habis dihapus-pus. Tapi kalau sempat tobat. Jangan sampai ngomong saya tak tobat sekarang padahal umurnya sudah tinggal 2 detik, alias apa? Sudah sakaratil maut. Ya. Orang tobat pada waktu sakaratil maut tidak diterima. Katanya ayat 18 surah An-Nisa, surah yang keempat. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak diterima tobatnya orang yang banyak melakukan dosa-dosa, kemudian ketika sakaratul maut baru mengatakan saya sekarang tobat. Oh, katanya malaikat kaseb. Apa kaseb? Terlambat sudah. Innallaha tawwabur rahim. Padahal Allah itu penerima tobat dan maha penyayang. Itu ayat 12. Sekarang ayat yang ke-13, ya ayyuhan nas, yang dipanggil manusia, seluruh manusia. Yang tadi khusus orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Adama wa Hawwa, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Yang beberapa keterangan dinyatakan bahwa Ibu Hawa itu melahirkan anak ping 40, dan setiap melahirkan itu mesti kembar loro, lanang wedok. Berarti putranya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu 80. Tidak ada yang niru ya. Kalau di Pekalongan itu ada yang 15, ada yang 25. Dan rumahnya itu berhadapan. Jadi yang satu anaknya 15, yang satu anaknya 25. Jadi 40. 40 kalau setelah gede kawin berarti 80. Anaknya setiap orang sama telu, ya 240. Terus enggak usah orang lain sudah. Jadi kalau riyoyo 2 rumah itu sudah rame, apalagi yang satunya itu nggawa mercon. Mas tambah. Tapi tetap kalah dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena Allah memang sudah janji dari kamu berdua itu nanti akan saya kembangbiakkan manusia itu. Katanya ayat 1 surah 4. Surah An-Nisa. Surah yang keempat di ayat 1 apa? Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsirau wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan juga menciptakan suami istrinya darinya, dan dari keduanya itulah
Allah mengembangbiakkan ya manusia ini, banyak yang laki juga banyak yang perempuan. Nah, sudah dinyatakan bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu akan banyak putranya. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan suku-suku. Jadi syu'uba itu bangsa, qabail itu suku. Di sini syu'uba jam'u sya'bin, jamak dari sya'b bi fathhi shin, dengan dibaca fathah shinnya, sya'bin. Wa a'la tabaqatin nasab. Syu'ub itu katanya paling besarnya nasab. Setelah itu qabail. Nah, sedangkan qabail ini hum duna syu'ub, di bawahnya syu'ub. Terus wa ba'daha amair, imar, summa al-butun, batan, summa al-afkhaz, fakhat, summal fasoil, kemudian fasil, akhiruha, paling akhir. Jadi di dalam bahasa Arab itu ya, dalam nasab itu dibagi berapa itu tadi? Satu, dua. Yang dua itu dibagi lagi 1, 2, 3, 4. Berarti berapa? 4 tambah 1? Misaluhu, contohnya khazimah, Huzaimah itu sya'bun, jadi paling tinggi. Kinana itu merupakan qabilah, nah, bawahnya. Jadi syu'ubnya itu Huzaimah, qabilahnya Kinana. Quraisy ya, itu imarah bikasril ain. Qusay adalah batan. Hashim adalah fakhd. Abbas fasilah. Tapi itu di sono, di sini sulit. Sini biasanya apa istilahnya? Apa? Mbah, terus apa itu? Ya gitu loh. Jadi wahai manusia, kami ciptakan kalian itu dari seorang laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya li ta'arafu, adalah agar kalian saling mengenal, bukan saling pentung-pentungan. Ya. Li ta'arafu sama dengan yang tadi, wala tajassasu itu. Apa? Khudifa minhu ihdat ta'ain. Dibuang darinya salah satu dua taknya. Li ta'arafu ay liya'rifa ba'dukum ba'do, agar sebagian kalian mengenali yang lainnya. La litafakharu, bukan untuk tafakhur. Apa tafakhur? Sombong-sombongan. Bi alwin nasab, dengan nasab yang paling tinggi. Saya ini darah biru, saya. Darah kok biru? Darah itu merah ya. Tapi kadang-kadang ada di Jawa Tengah itu. Akon-akon saya ini dari golongan darah biru.
Wa innamal fakhru bitaqwa. Yang boleh dibanggakan itu adalah ketakwaan. Jenengan sholat sunnahnya berapa? Sekat. Alhamdulillah saya 70. Bilang ke yang satunya. Jenengan sholat sunnahnya berapa? Alhamdulillah saya 70. Alhamdulillah saya 100. Jadi membanggakan ketakwaannya. Kenapa? Karena katanya ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang bisa membalah. Ya, si A itu bisa membalah. Balah itu apa ya? Maca kitab. Ya, belum tentu takwa. Malah kadang-kadang lebih takwa jamaahnya. Kecuali jamaahnya yang kalau ngaji itu mesti ngantuk. Oh, itu enggak bisa itu. Mesti Pak Besol itu nyinggung saya. Enggak. Pengajian itu bukan nyinggung, langsung saja. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha tahu dan maha mengenal. Khabir itu artinya tahunya itu bawatiniha. Bawatinakum. Batin kalian. Jadi Allah itu yang ada dalam hati itu Allah tahu. Istilah sekarang, istilah yang paling gampang itu lahir batin. Ya, Allah itu mengetahui lahir batinnya manusia. Lahirnya diketahui, batinnya juga diketahui. Itu namanya khabir. Kalau yang alim itu yang tampak. Sedangkan yang khabir itu yang sampai ke liung-liung, sampai ke ke hatinya. Padahal ada peribahasa menyatakan dalamnya laut dapat diduga. Dalam hati siapa tahu. Sallallahu